Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Linda Kurnaini dari kelas SITI 04C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara hukum fisika modul ketiga yang berjudul Hukum Ohm. Silahkan disimak. Dalam modul ketiga yang berjudul Hukum Ohm ini, hal pertama yang harus kita bahas adalah tujuan praktikum. Di sini terdapat 3 tujuan praktikum, yaitu menentukan bahan konduktor dan isolator, yang kedua meninjau keadaan lampu pada rangkaian seri dan paralel, yang ketiga menganalisis arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Selanjutnya ada dasar teori. Apa saja dasar teorinya? Yang pertama ada hukum Ohm, dicetuskan oleh seorang fisikawan bernama George Ohm pada tahun 1827 yang membahas hubungan antara beda potensial listrik, kuat arus listrik, dan hambatan listrik. Hukumnya berbunyi, untuk suatu konduktor logam pada temperatur konstan, perbandingan antara perbedaan potensial di antara dua titik dari konduktor dengan arus listrik adalah konstan. Jadi, kenaikan arus listrik sebanding dengan kenaikan beda potensial. Hukum Ohm pernyataannya bisa ditulis I sebanding dengan V atau arus sebanding dengan tegangan. Selanjutnya, masih dengan dasar teori, yaitu besarnya kuat arus juga dipengaruhi oleh hambatan listrik. Adanya hambatan memperlambat aliran elektron karena adanya interaksi antar dengan atom-atom pada penghantar. Oleh karena itu, semakin besar hambatan listriknya, maka semakin kecil arus yang akan mengalir. Hal itu menunjukkan bahwa hambatan listrik berbanding terbalik dengan arus listriknya. Bisa disimak bahwa I sebanding dengan V, jadi I sebanding dengan I dibagi R, atau I berbanding terbalik dengan R. Jadi dapat dikatakan bahwa V sama dengan I kali R dikarenakan I sebanding dengan V per R. Selanjutnya ada rangkaian listrik. Terbagi menjadi dua, yang pertama rangkaian listrik seri dan juga rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri sendiri merupakan rangkaian yang disusun berurutan dan mengakibatkan kuat arus yang mengalir di setiap lampu atau hambatan menjadi sama. Dengan rumus R totalnya sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. V totalnya VAB ditambah VBC ditambah VCD. Dengan perbandingan V dan R sama. Selanjutnya ada rangkaian paralel, di mana rangkaian ini disusun bertingkat dengan tidak berurutan, tetapi semuanya tetap memperoleh sumber tegangan yang sama, walaupun arus yang mengalir pada setiap beban akan berbeda-beda. Dengan rumus 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. I totalnya sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. V1 sama dengan V2 sama dengan V3 itu merupakan juga sama dengan V totalnya. Selanjutnya ada metode alat dan bahannya. Yang pertama ada modul eksperimen hukum Ohm, software PET simulation, hukum Ohm, kemudian ada komputer atau laptop. Kita bisa mengaksesnya di websitenya PET simulation. Baik, selanjutnya kita akan ke proses selanjutnya, yaitu prosedur percobaan. Nah, di sini kita akan mengklik web dari PET Colorado atau simulasinya. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik. Lalu kita pilih web untuk percobaannya. Nah, percobaan tabel pertama, kita yang dulu kabelnya atau wire-nya. Kita susun. Untuk percobaan pertama, kita akan
menguji bagaimana sifat pensil. Kita pasang lampunya. Di sini kita pakai yang light. Yang ini hambatan itu dan kita pasang amplifier layarnya, kemudian coklat atau switchnya. Nah, sini kita atur dulu voltasenya baterai itu 12 volt. Nah, kalau sudah kita mulai, kita tutup saklarnya. Nah, di sini pensil itu menyalakan lampu, cuman menyalanya itu tidak terlalu terang atau dengan arusnya itu sebesar 0,34 ampere. Kenapa pensil bisa mengalirkan listrik itu karena pensil juga mengandung besi di dalam hitamnya ini, besi dan arang. Jadi dia masih bisa mengantarkan listrik walaupun sedikit. Kita buka lagi, kita ganti. Nah, di sini selanjutnya kita akan menguji tangan. Bagaimana sifat tangan terhadap konduktor. Nah, di sini kita berikan uji tangan. Tidak terjadi perputaran arus atau bisa dilihat bahwa di sini elektronnya itu tidak bergerak. Artinya isolator atau tangan ini termasuk benda yang tidak bisa menghantarkan listrik. Selanjutnya penghapus, kita ganti medianya. Penghapus. Nah, di sini juga terbukti bahwa penghapus ini tidak bisa menghantarkan listrik karena elektronnya tidak bergerak juga. Jadi penghapus juga termasuk isolator. Kita isi dulu. Nah, di sini saya sudah isi sebelumnya. Pensil itu menyalanya redup dengan arusnya tadi sebesar 0,34 ampere. Kemudian untuk tangan, karena termasuk bentuk isolator, maka tidak menyala atau 0,0 ampere. Untuk menghapus juga sama, 0,0 ampere. Nah, di sini arus 0,34 dari pensil termasuk konduktor, namun termasuk konduktor lemah karena tidak dapat mengalirkan listrik secara maksimal. Kemudian untuk penghapus dan tangan masuk isolator. Dan kita uji koin dan paper. Koin. Ini terlihat bahwa koin dapat menghantarkan listrik dengan arus 1,2 ampere. Nah, di sini terlihat bahwa elektronnya bergerak dan menghasilkan cahaya yang terang pada lampu. Kemudian kita ganti menggunakan paperclip. Nah, untuk paperclip juga sama, mengalirkan elektron dengan lancar dan menghasilkan nyala lampu yang terang dengan arus 1,2 ampere. Kemudian yang terakhir tadi kita uji dolarnya, uang dolar di sini. Nah, di sini
Nah, saat saya membuka saklar, maka akan terjadi konslet di sini, dan uang dolar ini malah mengakibatkan konsleting. Namun pada saat saya menutup atau menyambungkan saklar, di sini tidak terjadi perputaran arus, atau bisa disebut bahwa dolar ini termasuk isolator atau tidak dapat mengandalkan listrik, karena listrik yang tersebut juga tidak merata. Kemudian kita isi dulu. Jadi tadi kita menghasilkan 1,20 ampere. Ini juga sama, untuk paper cup 1,2 ampere. Kemudian ada dolar 0,0 ampere. Ini termasuk konduktor, poin dan packingnya, karena bisa menghasilkan atau mengantarkan listrik secara Nah, di sini kita isi konduktor, paperclip, dan kemudian dolar isolator karena dia tidak bisa menghancurkan listrik. Nah, selanjutnya untuk tabel kedua kita akan menguji tabel rangkaian seri. Nah, di sini kita diminta tegangannya itu sama, yaitu 24 volt. Kemudian hambatan pertama, kedua, dan ketiga itu sama 100. Nah, kemudian kita cari. Nah, sebelumnya kita ubah dulu menggunakan komponen yang seperti ini. Akhirnya, kita diminta hambatannya 3. Jadi kita atur hambatannya 3. Kita atur dulu. Kita membentuk rangkaian seri, yaitu rangkaian seri seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Rangkaian seri itu rangkaian yang bersusun, sejajar. Tidak sejajar, tapi bukan. Kita ganti terlebih dahulu. Nah, kita kasih saklar di sini. Kemudian jangan lupa untuk ampere meternya untuk mengecek arusnya. Nah, setelah sudah seperti ini, kita ganti hambatannya itu menjadi 100, karena yang diminta tadi 100. Di 100 semuanya, karena yang diminta hambatan 1, 2, dan 3 itu 100 ampere. Nah, baterainya jangan lupa, baterainya yang diminta adalah 24 volt. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, kita sambungkan saklarnya. Nah, di sini kuat arus yang teruji atau dideteksi oleh ampere meter adalah 0,8 ampere. 0,08 ampere. Di sini kita bisa ke tabel dan menuliskan bahwa I totalnya atau ampere meternya tadi 0,0. Nah, kemudian kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu 50-50-50. Kita ganti saklarnya, kita ganti hambatannya. Nah, ini kita ganti menjadi 50. Ini juga sama, kita ganti menjadi 50. Nah, ya di sini otomatis akan terdeteksi bahwa kuat arusnya itu 0,16 ampere.
sini 0,16. Nah, setelah itu oh iya, sebelum kita uji dulu sini menggunakan voltage. Voltage-nya itu di sebelah sini. Di sebelah sini. Nah, ini 8 volt. Kalau begitu kita tulis 8 volt. Sini 8 volt. 8 volt. Kemudian 8 volt. Ini juga 8. Ini juga 8. Jadi semuanya sama 8 ya. Kita tulis 8 dan nah, sedangkan untuk arusnya kita bisa periksa menggunakan current yang untuk ampere meter. Di sini arusnya sama 0,16 sama semuanya. 0,16. Kita kembalikan. Oh maaf, ini sebelumnya salah ya. Ini sama 0,16. Kita copy. Nah, kemudian untuk yang 24 volt, untuk 24 coba itu ada 175 dan 5. Ganti ini 100. Nah, di sini kita dapat kuot arusnya itu 0,11 ya. Voltage-nya kita periksa dulu di sini 10,67, 8, dan 5,33. Ini totalnya 0,11. Ini V-nya 10,67, 8, dan 5,33. Nah, untuk I-nya kita lihat juga. Ini 11, 0,11 dan 11 sama. Selanjutnya di nomor 4 kita hambatannya menjadi 50, 25, dan 10. Ini menjadi 50, 25, dan 10. Seperti ini. Nah, di sini kuot arusnya itu ada 0,28. Nah, coba kita atur voltage-nya.
Maksudnya kita uji. Voltage-nya itu ada 14,12. Kemudian ada 7,06. Dan 2,82. 14,12. 7,06. 2,8. Kita uji juga. Kita lihat kuat arus pada resistornya. Gunakan current yang ini. Ini 0,28, 0,28 sama semuanya. Nah, jadi bisa kita tulis di sini 0,28 untuk arus totalnya, dan juga masing-masing arusnya juga sama. Nah, seperti ini. Nah, untuk tegangan resistor tadi pada percobaan yang nomor 1, kita belum uji ya. Nah, coba kita atur lagi 100. Ini juga 100. Juga 100. Nah, 0,08. Nah, di sini 8. Karena semua hambatannya tadi sama 100, jadi 8 ini untuk semua aja. Nah, current-nya ini sama ya, 0,8, 0,8, 0,08. Kita tulis di sini 8, 8, 8. Kemudian ini 08. Copy. Kita paste di sini. Nah, sudah. Untuk V totalnya berarti pertambahan dari V1, V2, dan V3. Berarti V totalnya itu juga sama. Semuanya bila dihitung itu 24 volt. Totalnya 4 volt. Nah, begini untuk percobaan kedua. Nah, untuk percobaan rangkaian paralel atau percobaan tabel ketiga, kita diminta dengan sumber tegangan 24 volt dan hambatan yang ada di sini, kemudian V total, I total, dan yang lainnya yang harus dicari. Perbedaannya dari tabel tadi itu bentuk rangkaiannya. Bentuk rangkaiannya akan menentukan hasilnya juga. Di sini kita start. Nah, di sini kita pakai yang komponen sebelah sini, yang barang-barang 3 dimensi ya. Ini kita bentuk seperti ini dengan resistornya, ini hambatannya ya. Ini resistornya seperti ini. Kemudian kita berikan kawat lagi, kemudian berikan ampermeter. Untuk mengetahui kuat arusnya. Nah, sudah, kita bisa berikan kawat kembali. Gini. Kita beri baterai di sebelah sini. Dan juga saklar. Jangan lupa ampermeternya. Nah, kita atur tegangannya tadi
seperti yang diminta 100, 100, 100. Jika atur tegangannya ini 100. Rangkaian paralel itu kan rangkaiannya bertingkat ya. Jadi seperti yang sudah saya bentuk seperti itu. Kita atur semuanya menjadi 100 ohm. Karena yang diminta pada modulnya itu 100, 100, 100 setiap resistornya. Nah, kalau sudah kita ganti juga baterainya 24 volt. Nah, setelah itu kalau sudah, kita bisa sambungkan atau menghidupkan saklarnya. Nah, di sini bisa dilihatkan bahwa arusnya itu 0,24 sama semuanya, dan I totalnya itu 0,72. Kita bisa mencet value atau mengklik values untuk menampilkan angka di setiap komponennya. Nah, di sini kita bisa tulis di modulnya. Nah, kita tulis totalnya dulu. Totalnya 0,72. Ini 72, ini 24 sama semuanya. Kita bisa cari tahu juga berapa voltasenya. Nah, di sini kita mendapatkan voltage yang sama karena hambatannya juga sama ya, sebesar 24 volt. Kita bisa isi 24 volt saja. Di sini 24 volt. Nah, di sini juga 24 volt, sama semuanya. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ada hambatan masing-masingnya 50 sama. Kita ganti. Ini sebesar 50. Ini juga. Ini juga. Nah, jika sudah kita akan sebentar. Nah, jika sudah kita akan mengetahui hasilnya di sini. Jadi totalnya itu 1,44. Untuk arus per hambatannya itu 0,48 sama. Ini totalnya 1,44. Ini 0,48 ya. Sama 0,48. Selanjutnya kita cari tahu berapa tegangannya pada setiap resistornya, dan juga tegangan totalnya. Sini. Nah, karena di sini hambatannya juga sama, berarti voltage-nya juga sama, semuanya 20. Nah, ini seperti yang saya katakan sebelumnya, I total itu sama dengan V total itu sama dengan V per hambatannya. Selanjutnya kita ada 150 dan 10. 150 dan 10.
300 dan 10. Nah, di sini kita mendapatkan 0,24 dan totalnya 3,12. Arusnya sama ya, ini juga sama 24. Nah kan 24, walaupun tegangannya, walaupun hambatan setiap resistornya itu berbeda, namun voltasenya tetap sama. Di sini kita bisa bisa kita simpulkan berarti ini juga sama. Coba kita nanti cek. Coba 50, 50, 10 ya. Nah, 50, 50, 10. Nah, ini kan 24. 24. Nah, ini juga 24. Jadi sama ya. Nah, setelah itu kita bisa tulis juga di sini ini 0,48, 0,8, itu totalnya 3,36, harusnya 0,48, 0,48, dan juga 2,4. Nah, setelah mendapatkan tabel ini, kita bisa menyimpulkannya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan percobaan dan praktik, kita bisa ke tahap selanjutnya, yaitu menganalisis hasil datanya. Nah, di sini pada tabel pertama, karena ini modul ketiga, jadi saya menamainya 3.1. 5 ini dalam laporan itu pada bab 5 ya. Jadi saya menamainya 3.5. Karena ini tabel pertama. Nah, tabel pertama ini membahas tentang tabel bahan konduktor dan isolatornya. Nah, ini dia hasil percobaan yang tadi kita uji di PET simulation-nya. Nah, di sini ada pensil, tangan, penghapus, koin, paperclip, dan dolarnya. Nah, di sini arus pada pensil itu 0,34 dan membuat nyala lampunya itu redup. Berarti pensil itu masih mengandung bahan atau material yang dapat menghantarkan listrik, seperti besi atau arang, seperti itu. Nah, untuk tangan, hapus, dan dolar itu sama sekali tidak bisa menghantarkan listrik atau disebut juga isolator, karena tidak memiliki bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa jenis bahan yang terbuat dari logam atau besi itu cenderung merupakan bahan konduktor atau bahan yang dapat mengantarkan panas atau listrik dengan baik. Nah, selanjutnya ada tabel 3.5.2 atau tabel kedua, yaitu menguji tentang hasil percobaan rangkaian seri. Nah, di sini seperti yang sudah kita lakukan percobaan sebelumnya, ini hasilnya. Nah, dari hasil ini kita dapat membuat grafik yang menyimpulkan bahwa hubungan antara arus dan hambatan itu berbanding terbalik pada rangkaian seri. Nah, di sini hambatan total pada nomor 1 ada 300. Nah, di sini 300. Nah, untuk totalnya itu adalah 0,28. Di sini. Maaf, ini 0,08 ya. Nah, 300 ini 0,08. Nah, sedangkan 200 itu 0,11. Semakin
banyak daripada 0,28. Nah, dapat disimpulkan bahwa semakin besar arusnya, itu menandakan bahwa hambatannya kecil. Nah, sedangkan semakin besar hambatannya, maka arus yang dapat melewati itu semakin kecil. Nah, ini contoh perhitungannya. R totalnya itu R1 ditambah R2 dan ditambah R3. Jadi hasilnya 300 ya. Untuk percobaan nomor 1. Nah, untuk I totalnya itu P total dibagi R total. Nah, P totalnya 20 dan I totalnya itu 300. Maaf, R totalnya 300 ya. Nah, dihasilkan 0,08 ampere untuk itu. Jadi, karena percobaan dan perhitungannya sama, maka percobaan dan perhitungan kita itu relevan. Selanjutnya, ada tabel ketiga yang membahas tentang hasil percobaan rangkaian paralel. Nah, di sini kita sudah menguji tadi, dan jawabannya juga sama seperti ini. Nah, di sini kita juga dapat menyimpulkan dengan grafik bahwa hubungan antara I dan R itu juga berbanding terbalik pada rangkaian paralel. Di sini, pada jumlah hambatan R1 dan R2, R3-nya itu untuk rangkaian paralel itu rumusnya seperti ini. Nah, R totalnya sama dengan I per R total, 1 per R totalnya ya. 1 per R totalnya itu sama dengan 1 per R1. 1 per R3. Artinya, hasilnya menjadi 3 per 100. Nah, 3 per 100 ini kita balik menjadi 100 dibagi 3 dan hasilnya 33,3. Nah, 33,3 ohm ini di R total yang akan kita uji pada grafik. Nah, I totalnya itu kita bisa mengujinya juga dengan V total dibagi R total atau 24 dibagi 33,3. Nah, hasilnya 0,72 ampere. Nah, sama seperti di dalam tabel pada percobaan kita sebelumnya, yaitu 0,72. Nah, di sini 33,3 ohm ini menghasilkan 0,72. Nah, sedangkan sebelumnya ini 20-an untuk percobaan kedua itu menghasilkan 1,44 ampere. Padahal 33,3 itu yang paling besar. Namun dia menghasilkan arus yang paling kecil. Jadi perbandingan antara I dan R itu atau arus dan hambatan itu berbanding terbalik. Semakin besar hambatan, semakin kecil arusnya dan sebaliknya. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan pertama yang dapat disimpulkan yaitu jenis hambatan mempengaruhi nyala lampu dan arus, tergantung dari jenis bahannya. Konduktor penghantar listrik yang baik atau isolator penghantar listrik yang buruk. Jenis bahan yang terbuat dari besi dan logam cenderung merupakan bahan konduktor yang baik. Yang kedua, ada tegangan berbanding lurus dengan kuat arus dan kuat arus berbanding terbalik dengan hambatan. Seperti yang kita simpulkan pada grafik sebelumnya, grafiknya menurun yang artinya kedua hal yang dibandingkan tersebut merupakan hal yang berbanding terbalik. Atau di sini rumusnya menjadi V sama dengan I kali R. Yang ketiga, semakin tinggi jumlah hambatan yang ada, maka semakin sedikit pula arus yang dapat melewatinya. Semakin kecil hambatan, semakin besar arus yang ada. Selanjutnya, pada rangkaian seri, V atau tegangan total yang didapatkan merupakan hasil penjumlahan tegangan dari masing-masing resistor. Sedangkan pada rangkaian paralel atau V total atau tegangan total senilai dengan tegangan yang ada pada masing-masing resistor. Kuat arus yang ada pada rangkaian seri senilai dengan kuat arus pada masing-masing resistor. Sedangkan pada rangkaian paralel, kuat arus total merupakan hasil penjumlahan dari arus yang ada pada masing-masing resistor. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan praktikum modul ketiga.
yang berjudul Hukum Ohm. Atas perhatiannya terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.